Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dan terima kasih telah bersedia untuk mengklik video ini, dan nantinya kalian bisa memberikan tanggapan berupa sanggahan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Dengan demikian saya akan memulai dengan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sunarti, saya dari kelas 2019A dengan NIM 1904056422. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Jürgen Habermas, yakni demokrasi deliberatif. Memasuki tentang pengenalan tokoh, Jürgen Habermas merupakan seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Ia merupakan generasi kedua dari mazhab Frankfurt yang lahir pada tanggal 18 Juni 1929 di Düsseldorf dan kemudian wafat di usia 91 tahun. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog di abad 20 dengan aliran filsafat kontinental dengan minat utamanya yakni teori sosiologi, epistemologi, teori politik, dan pragmatis, dengan gagasan pentingnya yakni rasionalitas komunikatif, wacana etika, demografi deliberatif, pragmatif universal, tindakan komunikatif, dan ruang publik. Saya lanjutkan dengan apa itu demokrasi deliberatif. Tapi sebelumnya para ahli menyatakan bahwa seseorang yang pertama kali memperkenalkan demokrasi deliberatif bukanlah Jürgen Habermas, melainkan J.M. Benset pada tahun 1980. Tetapi kemudian dipopulerkan dengan model demokrasi deliberatif oleh Jürgen Habermas. Kemudian memasuki tentang pengertian demokrasi deliberatif. Secara epistemologis, kata deliberatif berasal dari bahasa Latin, yakni deliberatio, yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Istilah deliberatif ini menegaskan sebagai suatu pendekatan politik yang berbeda dalam memahami demokrasi. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas praktik demokrasi yang selama ini dengan memperbaiki karakter dan bentuk partisipasi. Selanjutnya, Habermas juga mendeskripsikan bahwa demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi yang melahirkan aturan yang legitimasinya bersumber dari kualitas prosedur deliberatif, bukan saja dalam lembaga-lembaga formal negara seperti parlemen, tapi juga yang terpenting dalam masyarakat secara keseluruhan. Berarti, keputusan-keputusan politik hanya bisa diterima dan mengikat semua anggota masyarakat jika itu merupakan sebuah produk dari sebuah proses dialog yang berasal dari wilayah periphery, yang bergerak menuju parlemen melalui prosedur demokratik dan konstitusional. Selanjutnya yakni demokrasi deliberatif ini merupakan suatu titik awal proses demokrasi berada di luar lembaga-lembaga formal sistem politik dan terletak di wilayah publik yang lebih bersifat informal, yang kemudian berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai organisasi dan asosiasi yang membentuk masyarakat sipil.
Model ini juga memandang bahwa setiap kebijakan publik harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau lewat diskursus publik dengan keberadaan ruang publik. Selanjutnya, ketika kita membahas demokrasi deliberatif, maka ujungnya kita juga akan menyinggung tentang apa itu ruang publik, jargon Habermas. Nah, hal ini juga berkaitan dengan konsep ruang publik jargon Habermas, yang mana konsep ruang publik Habermas ini dengan pandangan Habermas sendiri, keberadaan ruang publik dengan menyatakan bahwa ruang publik bukan hanya tempat, melainkan sebuah kondisi yang memungkinkan konstituen untuk selalu berperan sebagai pengeras suara atau sounding board dalam menyuarakan kepentingan publik untuk pembuatan kebijakan publik. Nah, dalam hal ini juga dikaitkan dengan public body, yang mana ruang publik ini telah dijamin oleh negara, di mana opini publik lahir dari setiap pembicaraan para individu yang kemudian membentuk suatu public body. Nah, Habermas menambahkan bahwa warga berperilaku sebagai public body ketika mereka berbicara dalam cara yang tidak dilarang, yaitu dengan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan untuk mengekspresikan dan mempublikasikan pendapat mereka tentang hal-hal yang berkenan dengan kepentingan umum. Dan kemudian inti dari pemikiran Habermas tersebut, semua produk hukum dan kebijakan dibuat oleh negara, baik oleh legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, tetapi harus melewati proses pengujian dan diskursus oleh masyarakat sipil. Kemudian saya akan melanjutkan dari dua narasi besar yang menjadi tumpuan dari pemikiran kritis Habermas mengenai model demokrasi deliberatif. Yang pertama, yakni sebagai bagian utama dari kritiknya terhadap Marxisme, termasuk terhadap generasi awal mazhab Frankfurt yang menurutnya terlalu bergantung pada apa yang ia sebut sebagai philosophy of consciousness. Nah, filsafat ini hanya melihat suatu subjek sebagai entitas yang monologis, terbentuk tidak berdasarkan hubungannya dengan subjek lainnya, melainkan berdasarkan dengan perjuangannya mengendalikan alam bagi kepentingan materialnya yang tercermin dalam perkembangan kekuatan produksi sebagai basis penjelas paling penting dalam tradisi pemikiran Marxisme. Kemudian yang kedua, yakni untuk cara berpikir yang mengutamakan aksi komunikatif atau communicative action sebagai bentuk aktivitas manusia yang dianggap paling penting dan dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mempersatukan masyarakat modern yang hanya bertumpu pada rasionalisme atau disebut rasio instrumental. Menurut Habermas, dalam hal ini manusia itu terlalu kompleks, sehingga dia menawarkan sebuah konsep rasio komunikatif sebagai konsepan berpikir dengan saling berkomunikasi antara subjek satu dan subjek yang lainnya. Seperti itu. Dalam hal ini, Habermas juga menerapkan atau membicarakan melalui dua konsepan yang mendetail, yakni yang pertama, setiap orang yang terlibat dalam pembicaraan mau tidak mau harus menyesuaikan pemikirannya berdasarkan kondisi yang
yang memungkinkan dialog yang berlangsung. Nah, dialog yang berlangsung jadi setiap individunya harus saling menempatkan dirinya, bisa menempatkan dirinya dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, di saat bersamaan aturan yang mempengaruhi perilaku ini diterima sebagai sesuatu yang memiliki legitimasi dan wajib untuk dipatuhi. Kemudian memasuki bab elemen penting dari model demokrasi deliberatif. Terdapat 3, yakni adanya partisipasi warga negara, ketersediaan ruang untuk terlibat dalam proses atau ruang publik, dan yang terakhir yakni adanya komunikasi di antara warga negara maupun antar warga dan pembentuk kebijakan negara. Hal ini menjelaskan dengan kata lain, keterlibatan warga negara itu merupakan poin penting dari politik demokrasi deliberatif. Kemudian memasuki bab terakhir yakni contoh penerapannya. Demokrasi deliberatif masih berkaitan dengan ruang publik seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga contohnya adalah tidak jauh-jauh dari media massa seperti medsos, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengutarakan pendapat masyarakat yang kemudian nantinya dapat diolah, dipertimbangkan oleh pemerintah. Seperti itu. Dan terima kasih saya sampaikan untuk menutup video ini. Jangan lupa seperti yang di awal saya katakan tadi, ketika kalian memiliki tanggapan, sanggahan ataupun komentar berupa pertanyaan, silahkan diutarakan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.